Kesehatan lingkungan merupakan bidang kajian yang menjadi bagian dari disiplin ilmu kesehatan masyarakat. Secara historis dan sampai sekarang, ilmu kesehatan lingkungan ini memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan individu dan keluarga, masyarakat, dan seluruh bangsa. Mata kuliahnya akan kita bagi dalam 3 modul. Modul yang pertama adalah menyangkut peran dari kesehatan lingkungan terhadap kesehatan individu, rumah tangga, dan kesehatan kerja. Kesehatan individu terkait dengan lingkungan di dalam tubuh kita sendiri. Kita mengetahui yang kita namakan mikrobiota yang mengandung mikrobiom, yaitu bahan genetik jauh lebih banyak dari bahan genetik yang dipunyai oleh manusia. Manusia hanya punya 23.000, sementara bahan genetik dari mikrobiota itu ada 46 juta. Sehingga sebenarnya hidup kita ini di dalam tubuh kita tidak hanya kita sendiri, tapi juga ada mikrobiota yang melengket ke dalam diri kita. Kemudian kita juga memperhatikan bagaimana peran kesehatan lingkungan itu terhadap rumah tangga. Bagaimana secara fisik, ya, rumah yang kita diami, pencemaran yang ada di dalamnya, indoor air pollution, pemakaian bahan-bahan rumah tangga yang bisa mempengaruhi kesehatan seisi rumah tangga. Demikian juga stresor psikososial, kekerasan yang ada di dalam rumah tangga. Ini merupakan lingkungan dalam pertumbuhan perkembangan seseorang yang sangat berpengaruh terhadap kesehatannya. Nah, sesi ketiga dalam modul yang pertama menyangkut kesehatan kerja, bagaimana lingkungan di tempat pekerjaan, menyangkut teknologi untuk mengatasi toksik, ya, toksikologi, kemudian juga ada ergonomi di dalam lingkungan pekerjaan, ada stresor psikososial yang juga bisa mempengaruhi kesehatan seseorang yang bersumber dari tempat kerjanya. Modul yang kedua lebih luas lagi, pokok bahasanya karena menyangkut ekosistem di dalam kesehatan masyarakat. Pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat, misalnya suplai air bersih dan sanitasi, yang sejak tahun 2010 menurut PBB sudah dinyatakan sebagai hak manusia untuk memperoleh suplai air yang bersih dan fasilitas sanitasi. Terkait pula dengan bagaimana kita mengolah limbah, limbah cair, limbah padat, dan limbah B3. Di dalam ekosistem yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, kita juga mengenal bagaimana kita bisa menekan pencemaran air melalui pengolahan air, supaya tidak menimbulkan permasalahan kesehatan. Demikian juga pencemaran udara yang terkait dengan pemakaian energi. Sekarang kita masih menggunakan banyak sumber energi dari fossil fuel, bahan bakar minyak. Tidak bisa tidak, kita harus beralih menjadi semakin menggunakan sumber energi baru dan terbarukan, dari angin, dari panas bumi, dari arus dan ombak, ya, arus laut. Nah, ini adalah tantangan ke depan bahwa kita akan semakin menggunakan energi yang ramah lingkungan untuk mencapai udara yang lebih bersih. Demikian juga bagaimana kita harus mengelola pencemaran tanah. Hal ini terkait dengan produktivitas tanah untuk menghasilkan pangan. Nah, kita selama ini, selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dalam rangka revolusi hijau, kita menggunakan pupuk kimia, pestisida yang menimbulkan degradasi tanah. Ini harus kita akhiri dan kita beralih kepada pertanian yang lebih ramah lingkungan, pertanian organik yang tidak mendegradasikan tanah, bahkan justru meningkatkan produktivitas tanah untuk keamanan pangan. Nah, ini merupakan modul yang kedua, yang kemudian kita lanjutkan dengan modul yang ketiga.
Modul ketiga ini terutama didominasi oleh masalah-masalah kebijakan lingkungan terkait dengan instrumen-instrumen peraturan perundangan yang dibahas oleh Dr. Wahyuyun Santoso dari Fakultas Hukum terkait dengan peraturan perundangan pemerintah, undang-undang, PP, tapi juga masalah-masalah litigasi internasional maupun nasional berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Nah, pemerintah juga telah menghasilkan produk-produk kebijakan yang mengatur bagaimana suatu proyek, suatu aktivitas supaya tidak membebani lingkungan, tapi justru meningkatkan service dari lingkungan terhadap manusia, seperti adanya AMDAL, Strategic Impact Assessment, tapi juga ada proper ya, penghargaan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah memberikan sumbangan yang penting terhadap kesehatan lingkungan. Ini juga mendapat perhatian dari pemerintah. Demikian juga gerakan-gerakan masyarakat yang perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat, gerakan untuk hidup bersih dan sehat, bebas dari pencemaran, produktivitas air, tanah, dan udara yang lebih nyaman. Ini adalah kebijakan yang kemudian juga salah satunya kebijakan yang sangat penting yang menyangkut kepentingan global adalah bagaimana kita menurunkan pemanasan global, bahwa selama bertahun-tahun pemanasan global telah menimbulkan perubahan iklim yang mengakibatkan banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti badai, tanah longsor, siklon, pola presipitasi atau hujan yang tidak menentu, yang semuanya akan sangat mempengaruhi penyebaran penyakit dan juga daya tahan manusia. Ini harus kita pikirkan. Bagaimana kita bisa menekan emisi gas rumah kaca melalui upaya-upaya kebijakan dan gerakan dari masyarakat. Dalam perkuliahan ini, kita akan mengundang banyak ahli dan praktisi seperti Prof. Adi Heru Sutomo, itu yang karirnya dalam kesehatan kerja. Kemudian juga ada Profesor Dr. Maksum Mahfudz. Beliau di pengurus besar NU yang sangat ahli dalam produktivitas tanah untuk menghasilkan pangan yang lebih berkecukupan. Demikian juga Dr. Bambang Suwerda yang dikenal oleh masyarakat sebagai pencetus bank sampah. Nah, ini menjadi sangat penting bahwa kita memahami ada gerakan masyarakat yang mengolah limbah menjadi uang, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Demikian juga ada praktisi dalam AMDAL dan Strategic Impact Assessment, Dr. Endang Astuti. Kita juga mengundang tadi Dr. Wahyuyun Santoso, pakar bidang hukum. Nah, semoga dari perspektif multidisiplin ini akan meningkatkan pemahaman kita, motivasi kita untuk semakin peduli terhadap lingkungan hidup demi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Selamat mengikuti dan selamat bekerja. Terima kasih.